Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kakak. Kali ini kita akan membahas pelajaran yang cukup seru, yaitu tentang unsur, senyawa, dan juga campuran. Bedanya apa ya? Bukannya unsur dan senyawa itu sama? Terus apa benar kopi yang biasa ayah minum termasuk campuran heterogen? Loh, bukannya homogen? Daripada bingung, yuk sama-sama kita belajar perbedaan dari ketiganya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu tahu dulu nih, apa itu materi. Jadi, materi adalah penyusun dari segala sesuatu yang ada di bumi ini. Contoh materi di bumi seperti gunung, udara, dan laut yang terdiri atas unsur-unsur seperti air, udara, tanah, dan api. Nah, langsung aja yuk kita belajar pembahasan pertama kita, yakni klasifikasi materi. Nah, di sini sudah ada klasifikasi materi yang ternyata dibagi menjadi tiga, antara lain zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, kita lihat yuk kira-kira seperti apa ya struktur dari partikel yang menyusun dari masing-masing zat ini. Nah, kita lihat pada zat padat terlebih dahulu. Nah, dari gambar ini apa coba yang adik-adik tangkap? Iya, kelihatannya partikel-partikel dari zat padat ini kaku sekali ya. Tiap-tiap partikel juga terlihat tidak bergerak menjauhi satu sama lain, melainkan saling menempel. Kalau gitu bagaimana partikel dari zat cair? Ternyata dari kita lihat partikel pada zat cair bisa bergerak saling menjauhi satu sama lain, meskipun jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, saat bergerak juga tidak kaku dan samaan seperti partikel pada zat padat ya. Oke, lanjut kita ke partikel zat gas. Ternyata partikel dari zat gas ini dapat berpindah ke sana kemari dengan bebas, bahkan lebih jauh daripada zat cair dan juga zat padat. Oke, kira-kira tebak-tebakan kita tadi apakah sudah benar? Kalau gitu kita simak penjelasannya. Yang pertama adalah zat gas ternyata memiliki sifat yang pertama tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Kenapa? Mari kita lihat pada pergerakan partikelnya. Nah, jarak antar partikel gas sangatlah jauh, juga bergerak sangat bebas ke sana kemari tanpa terikat satu sama lain. Pergerakan dan jarak antar partikel inilah yang membuat zat gas tidak memiliki bentuk dan volume tertentu. Contohnya adalah pada gas helium yang ada pada balon. Ketika balon meletus, zat helium akan terbebas dan menyebar bersama udara. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan partikel pada zat padat. Nah, sangat berbeda dengan zat gas, zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Hal ini dikarenakan jarak antar partikel zat padat sangatlah rapat. Ya, sangat rapat sehingga tidak dapat bergerak bebas. Karena inilah zat padat suka berubah bentuk kecuali kita patahkan atau sengaja kita rubah bentuk. Selain itu pula, zat padat memiliki zat volume. Oke, kita lanjut ke zat cair. Oke, zat cair memiliki jarak antar partikel yang cukup renggang, lebih renggang daripada zat padat, namun tidak sebebas dari zat gas. Nah, oleh karena sifat tersebut, zat cair tidak memiliki bentuk yang tetap, melainkan mengikuti wadahnya. Dengan sifat bentuk yang mengikuti wadah tersebut, membuat zat cair tetap bisa dihitung volumenya. Namun, dihitung volumenya berdasarkan wadahnya. Nah, coba ada yang masih ingat nggak rumus untuk menghitung volume air dalam silinder ini? Apakah sudah ingat? Oke, kalau gitu sampai di sini apakah adik-adik sudah paham mengenai klasifikasi materi? Kalau sudah, kita beralih ke pembahasan selanjutnya. Nah, kita membahas jenis materi. Nah, secara umum di alam, materi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zat tunggal atau murni dan juga campuran.
apa perbedaan dari keduanya? Kita bahas satu persatu dahulu ya. Kita mulai dari zat tunggal. Nah, zat tunggal atau murni ini dapat dibagi lagi menjadi dua jenis, antara lain unsur dan juga senyawa. Siapkan hati dan pikiran kalian karena kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering timbul kesalahpahaman. Oke, yang pertama adalah unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan mempertahankan karakteristik aslinya. Contoh pada gambar nih, yang pertama nih, yang biru adalah N. N adalah simbol dari nitrogen. Yang kedua ini ada Ca yang berwarna merah merupakan simbol dari kalsium. Dan yang terakhir ada Fe yang berwarna abu-abu ini merupakan simbol dari ferum atau besi. Nah, kira-kira apakah adik-adik mempunyai usulan contoh unsur lainnya? Untuk membantu kalian silahkan melihat di tabel periodik ya. Oke, kita beralih dari unsur. Sekarang kita menuju senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contohnya ini ada H2O dan juga NaCl. Nah, kira-kira apa saja unsur penyusun dari kedua senyawa ini? Yang pertama adalah H2O. H2 ini memiliki unsur penyusun yang pertama adalah H, hidrogen, dan juga O, oksigen. Sedangkan NaCl memiliki unsur penyusun antara lain Na dari natrium dan juga Cl, klorin. Oke, setelah belajar mengenai unsur dan senyawa, apakah adik-adik sudah paham? Jika senyawa merupakan hasil pencampuran unsur, namun masih dapat diuraikan dengan proses kimia biasa, lantas apa bedanya dengan campuran? Oke, kita langsung aja bahas. Campuran merupakan materi yang terdiri dari dua atau lebih zat yang masih memiliki sifat zat asalnya. Campuran ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni ada campuran homogen dan juga heterogen. Oke, mari kita lihat perbedaan dari keduanya. Dimulai dari yang pertama adalah homogen. Dari ilustrasi ini, menurut kalian, apa yang terjadi dari air dan bulatan-bulatan kecil dalam silinder ini? Kita ulangi lagi. Apa yang terjadi? Ya, ternyata bulatan-bulatan kecil ini melarut dalam air seiring diaduk dengan menggunakan sendok. Sekarang kita coba lihat penjelasan yang benar mengenai campuran homogen ini. Oke, ternyata benar. Campuran homogen merupakan campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat tercampur di dalamnya. Contohnya adalah ketika kita mencampurkan air dengan gula dan kemudian kita aduk. Nah, anggap saja bulatan ini adalah gula, kemudian kita masukkan ke dalam air dan diaduk. Gula akan melarut dalam air menjadi larutan gula, dan kemudian kita tidak dapat lagi membedakan mana gula dan mana air. Nah, dalam hal ini, gula kita sebut sebagai zat larut, air sebagai pelarut, dan hasil dari pencampuran keduanya kita namakan larutan. Nah, lalu bagaimana dengan campuran heterogen? Kita cek. Oke, pada ilustrasi kita lihat bahwa bulatan tidak melarut dalam air meskipun sudah diaduk. Fenomena ini sangat berbeda dengan campuran homogen. Lalu bagaimana penjelasannya ya? Campuran heterogen merupakan campuran antara dua jenis zat namun tidak bercampur satu dengan yang lain, sehingga zat penyusunnya masih dapat kita kenali. Nah, dalam ilustrasi dapat kita lihat meskipun bulatan tersebut kita masukkan dalam air dan diaduk, masih tidak mencampur satu sama lain. Kita pun masih dapat membedakan mana bulatan dan mana air. Oke, demikian penjelasan mengenai unsur, senyawa, dan campuran dari kakak. Semoga ilmu dari penjelasan ini dapat berguna dan membantu pemahaman adik-adik ya. Sekian, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.